Bapak Presiden Prabowo katakan visi misi itu kamu bunuh orang. Saatnya baru dan kosa lain bangunan kecil besar pun jalan Arab. Hello Technolovers, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB-OPM yang dikenal sebagai sayap militer dari organisasi Papua Merdeka kembali menunjukkan sikap yang penuh keberanian. Dalam sebuah pidato yang disampaikannya, salah satu jenderal dari kelompok ini dengan lantang melontarkan kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dengan nada yang penuh keyakinan, ia menyebut bahwa visi dan misi Presiden justru telah membawa dampak buruk bagi masyarakat. Bahkan menuding Prabowo sebagai ancaman nyata bagi keselamatan warga sipil. Pernyataan keras tersebut bisa jadi menjadi semacam isyarat akan dimulainya perang terbuka, yang mungkin saja memicu Presiden Prabowo untuk merespon dengan tindakan tegas, yakni dengan upaya serius untuk membasmi OPM sampai ke akar-akarnya. Dalam salah satu pidatonya, Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM Jenderal Lekagak Telenggen secara terang-terangan melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan suara yang tegas dan penuh emosi, ia menuding bahwa visi dan misi yang diusung oleh Presiden Prabowo bertujuan untuk melenyapkan nyawa rakyat Papua. Tak hanya itu, ia juga menuduh Presiden yang baru resmi dilantik pada 20 Oktober 2024 itu telah merusak kehidupan masyarakat Papua, bahkan sampai menghancurkan tempat-tempat ibadah seperti gereja. Pernyataan yang penuh tudingan ini tentu menimbulkan satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya dasar dari klaim sepihak yang disampaikan oleh Lekagak Telenggen tersebut? Jenderal Lekagak menyebut bahwa pernyataan kerasnya itu bukan tanpa dasar. Ia mengklaim pernyataan tersebut muncul sebagai respon atas perintah Presiden Prabowo yang secara langsung memerintahkan pemberantasan organisasi OPM. Dalam penuturannya, ia mengungkap bahwa pada tanggal 26 Desember, Presiden Prabowo memberikan instruksi kepada TNI untuk melakukan serangan militer ke wilayah Sinak. Menurut Lekagak, dalam operasi tersebut sekitar 400 prajurit dikerahkan yang disebut-sebut telah menyebabkan kerugian besar bagi kelompok mereka. Dalam kesempatan lain, Jenderal Lekagak juga menyampaikan instruksi kepada seluruh pasukannya yang tersebar di 36 komando daerah pertahanan, mulai dari Sorong hingga Merauke. Ia memperingatkan bahwa pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah mengerahkan ribuan personil militer ke berbagai wilayah di Papua. Menurut klaimnya, kehadiran besar-besaran militer ini merupakan bagian dari rencana sistematis untuk menghilangkan nyawa rakyat Papua. Jenderal OPM tersebut juga menyinggung soal pengesahan Undang-Undang TNI yang baru saja disetujui oleh DPR. Menurutnya, undang-undang itu kini menjadi dasar hukum yang sah bagi pendekatan militer yang agresif, termasuk operasi-operasi bersenjata yang dianggap menyasar masyarakat sipil. Ia pun menyerukan kepada seluruh pasukannya agar tetap bertahan di garis depan pertempuran dan tidak mundur hingga Papua benar-benar meraih kemerdekaan. Dalam pandangan mereka, keberadaan Indonesia di tanah Papua dianggap ilegal, dan karena itu mereka merasa perjuangan bersenjata adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Namun retorika semacam ini tentu saja justru bisa mendorong Presiden Prabowo untuk semakin menunjukkan sikap tegasnya terhadap kelompok OPM. Hal itu terbukti pada tanggal 5 Februari 2025 saat Presiden Prabowo mengirimkan 450 personil TNI menggunakan 8 unit helikopter militer ke kawasan pegunungan Papua. Operasi ini secara khusus menyasar wilayah distrik Bogomai dan distrik Sinak Barat. Di sana, pasukan TNI melakukan serangan langsung terhadap posisi pasukan TPNPB-OPM sebagai bagian dari strategi militer untuk mempersempit ruang gerak kelompok separatis tersebut. Upaya itu pun tidak berhenti sampai di situ. Presiden Prabowo terus meningkatkan intensitas dan skala operasi militer di Papua untuk menekan eksistensi OPM. Situasi memanas hingga mencapai puncaknya pada 13 Maret 2025, ketika terjadi konfrontasi terbuka antara pasukan TNI dan kelompok TPNPB-OPM. Dalam sebuah rekaman video, terlihat jelas sebuah helikopter militer yang tengah membawa pasukan dari Timikal menuju Sinak ditembaki oleh kelompok separatis. Meski sempat dihujani tembakan, helikopter tersebut berhasil menghindari insiden fatal dan tidak sampai jatuh. Konflik yang terjadi ini ternyata tidak hanya berlangsung di ranah militer saja. Di sisi lain, juru bicara OPM, Sebi Sambom, juga melontarkan kritik terhadap salah satu program unggulan Presiden Prabowo, yaitu program Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang sempat menjadi sorotan selama masa kampanye.
Menurut Sebi, program tersebut dinilai tidak sesuai jika diterapkan di Papua. Ia beralasan bahwa masyarakat Papua sebenarnya sudah memiliki beragam sumber pangan lokal yang kaya gizi, seperti ikan, ulat sagu, hingga daging babi, yang menurutnya mengandung cukup protein, lemak, dan mineral alami. Sebi pun menyarankan agar dana besar yang digelontorkan untuk program MBG lebih baik dialihkan ke bentuk bantuan tunai langsung bagi para orang tua, atau bisa juga digunakan untuk memperkuat sektor pendidikan di Papua. Namun karena kritik mereka tidak mendapat tanggapan dari pemerintah, kelompok ini justru memilih jalur yang lebih ekstrim. Beredar kabar bahwa TPNPB OPM dari Kodam 8 Intan Jaya mengancam akan membakar sekolah-sekolah yang menjalankan program MBG di wilayah mereka. Mereka menilai bahwa program ini bukan sekedar penyediaan makanan, melainkan sebuah bentuk racun ideologis yang menurut klaim mereka berpotensi merusak generasi muda Papua. Penolakan terhadap program MBG ini pun mulai bermunculan di berbagai daerah di Papua. Diduga kuat, gelombang penolakan ini tidak muncul secara alami, melainkan dipicu oleh propaganda dan intimidasi dari kelompok OPM. Mereka menyebarkan narasi menyesatkan demi kepentingan politik mereka sendiri. Meskipun pada dasarnya program MBG ini dirancang untuk satu tujuan mulia, memperbaiki gizi dan kesehatan anak-anak Papua yang selama ini masih menjadi tantangan serius. Tidak hanya menyerang program-program sosial pemerintah, nama Presiden Prabowo kembali menjadi sorotan publik setelah terjadi insiden penyerangan terhadap belasan pendulang emas di Kabupaten Yahukimo, wilayah Papua Pegunungan. Serangan tersebut dilakukan oleh kelompok separatis OPM dan tentu saja memunculkan satu pertanyaan besar. Kenapa para pendulang emas yang justru menjadi sasaran? Juru bicara OPM, Sebi Sambo, memberikan penjelasan yang menyebut para pendulang emas itu dianggap sebagai pencuri yang merusak kelestarian hutan dan lingkungan sekitar. Lebih dari itu, ia juga menuduh mereka sebagai bagian dari aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, yang sengaja menyamar sebagai warga sipil. Menurut Sebi, pasukan mereka menemukan bahwa beberapa pendulang menggunakan drone untuk mengintai lokasi-lokasi strategis yang mereka curigai sebagai markas OPM. Ia bahkan mengklaim bahwa para pendulang itu membawa senjata api dan menyebut bahwa kelompoknya pernah menyita sebuah pistol dari seorang penambang emas pada tahun 2019 lalu. Lantas, pertanyaan lainnya muncul. Bagaimana bisa kelompok seperti TPNPB OPM yang tidak memiliki dukungan militer resmi tetap mampu memberikan perlawanan terhadap kekuatan TNI? Faktanya, dugaan kuat menyebut bahwa kelompok separatis ini menerima bantuan dari pihak asing. Salah satu bentuk bantuan yang mencolok adalah dukungan berupa akses internet satelit yang mereka gunakan untuk memperkuat jaringan komunikasi serta menyebarkan propaganda. Teknologi ini menjadi alat penting dalam menjaga komunikasi antar pos OPM yang tersebar luas di 36 komando daerah pertahanan di seluruh Papua. Lebih jauh lagi, mereka bahkan mengklaim telah membentuk badan intelijen sendiri yang mereka beri nama Papua Intelligence Service atau PIS, yang bertugas mengumpulkan informasi dan menyusun strategi operasi mereka. Meski begitu, hingga kini belum ada bukti valid atau data resmi yang benar-benar bisa mengkonfirmasi negara mana yang secara langsung menyuplai fasilitas internet satelit kepada OPM. Namun demikian, sejumlah negara kerap disebut-sebut sebagai pihak yang diduga berada di balik dukungan terhadap kelompok separatis ini. Salah satu negara yang sering disebut adalah Australia. Negeri kanguru ini diketahui beberapa kali bersitegang secara diplomatik dengan Indonesia, terutama terkait isu hak asasi manusia di Papua. Ada dugaan bahwa Australia terlibat dalam penyaluran bantuan, termasuk bantuan militer, meskipun klaim ini belum bisa dibuktikan secara terbuka. Selain Australia, Amerika Serikat juga masuk dalam daftar negara yang diisukan turut menyokong OPM. Kecurigaan ini muncul antara lain karena keberadaan perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat, yakni Freeport, yang beroperasi di Papua. Beberapa pihak berspekulasi bahwa jika Papua suatu saat terlepas dari Indonesia, maka perusahaan-perusahaan seperti Freeport bisa saja mendapat keleluasaan lebih besar dalam mengeksplorasi potensi sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Tak sedikit pula spekulasi yang beredar menyebut bahwa Amerika bukan hanya sekedar membantu dari sisi logistik atau teknologi, tapi juga ikut terlibat langsung dalam pelatihan militer bagi pasukan OPM. Mereka diduga memberikan pelatihan khusus dalam penggunaan senjata dan taktik tempur untuk memperkuat daya tempur kelompok separatis tersebut.